Assalamualaikum, halo teman-teman, saya Vida dari Vida Bacain Buku. Kali ini kembali akan membacakan buku untuk teman-teman, yaitu salah satu buku yang terjual 1,9 juta eksemplar, yaitu dengan judul Mindset, Mengubah Pola Berpikir untuk Perubahan Besar dalam Hidup Anda. Sebuah kata-kata dari Renald Kasal. Dengan buku ini kita bisa memperbarui cara mendidik dan membesarkan anak-anak kita, karena ada faktor lain selain prestasi akademik yang harus dibangun untuk melahirkan kehebatan. Selamat membaca dan bersiaplah untuk membuka pintu-pintu perubahan. Buku ini ditulis oleh Carol S. Dweck, PhD, penulis buku laris Self Theories. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Baca, PT Bentara Aksara Cahaya. Kita awali dengan kata pengantar. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang pintar yang terkurung pikirannya sendiri. Anda mungkin pernah bertanya, kemana teman-teman yang dulu menjadi kebanggaan guru karena nilai-nilai pencapaian atau raportnya tinggi, bertaburan angka 10 atau A, dan dinilai pandai di kelas? Kebanyakan kita pasti pernah menduga kelak merekalah yang akan mewarnai kehidupan, menjadi ilmuwan yang sering dikutip publik, insinyur hebat, dokter spesialis ternama, pengusaha besar, hakim agung, dan seterusnya. Namun, dalam kehidupan, di sini dan dimanapun pernyataan kita sering kecewa. Ternyata kita sering kecewa, karena yang muncul sebagai penerima penghargaan dunia ternyata bukan teman-teman kecil kita yang hebat itu, melainkan yang sebaliknya. Ya, mereka yang dulu sekolahnya justru mengalami beragam kesulitan. Tak sedikit yang menjadi penerima hadiah Nobel mengaku bahwa masa kecilnya dilalui dengan penuh rintangan. Bahkan Albert Einstein pernah dianggap idiot, dan penemu besar sepanjang sejarah Thomas Alva Edison dikeluarkan dari sekolah. Berbagai studi belakangan ini mulai berani menunjukkan bahwa yang sering muncul di media massa menjadi ilmuwan terkenal, seniman berpengaruh, ekonom terkemuka, atau bahkan menjadi CEO berprestasi, ternyata sebagian besar dulunya bukan siswa yang tercerdas tadi. Ini tentu bukan omong kosong atau reka-rekaan. Mereka sendiri mengakuinya. Bahkan Gladwell 2008 menemukan para penerima hadiah Nobel ternyata bukanlah orang-orang ber-IQ tinggi seperti yang diduga oleh para peramu teori kecerdasan. Belum lama ini FBI menemukan rilis yang pernah dikeluarkan terkait mendiang Steve Jobs. Di lembar catatan tertulis, ia hanya memiliki indeks prestasi kumulatif 2,65 pada saat duduk di tingkat SLTA. Kalau Anda membaca laporan itu sebelum Jobs dikenal atas karya-karyanya, mungkin Anda termasuk orang yang percaya bahwa Jobs bukan sosok jenius. Lewat buku ini, psikolog Carol Dweck mengungkapkan hasil penelitiannya yang menemukan bahwa ada faktor lain yang lebih penting dari kecerdasan, yaitu mindset. Dalam hal ini, ia menekankan bahwa manusia memiliki dua jenis mindset. Pertama, mindset yang tumbuh, growth mindset, dan kedua, mindset yang tetap, fixed mindset. Orang-orang yang bermindset tetap cenderung mementingkan apa yang didapat dari masa lalunya, yaitu prestasi sekolahnya yang tampak dalam ijazah dan gelar sekolah. Dan sekali didapat, mereka percaya bahwa prestasi itu akan berlaku selama-lamanya, persis seperti cara pandang kita tentang IQ.
Sebaliknya, yang bermindset tumbuh berani menghadapi tantangan baru. Mereka percaya bahwa kecerdasan bisa berubah seperti otot yang kalau dilatih terus-menerus akan menjadi kuat dan besar. Dan Dweck menemukan bahwa mindset tumbuh itu kelak akan diraih oleh mereka yang berani menghadapi kesulitan dan tantangan-tantangan baru. Jadi bisa dilatih, dan untuk itu peran orang tua dan guru sangat menentukan. Saya tidak bermaksud menganggap bahwa ijazah tidak penting. Ijazah penting, namun yang memprihatinkan adalah saat ini sekolah dan universitas banyak dikuasai oleh orang-orang yang bermental ijazah dan asal sekolah. Akibatnya mereka terkurung dalam penjara yang mereka ciptakan sendiri, yaitu fixed mindset. Mereka dibesarkan dalam lingkungan yang steril dan seakan-akan sekali diraih, mereka akan cerdas selama-lamanya. Ini tentu perlu kita koreksi, apalagi anak-anak pandai yang dibentuk oleh keluarga selalu memberi topangan, selalu memuji keberhasilannya, dan lupa memberi ujian berupa kesulitan. Ini tentu merepotkan anak itu sendiri. Saya berharap dengan membaca buku ini kita bisa memperbarui cara mendidik dan membesarkan anak-anak kita, karena ada faktor lain selain prestasi akademik yang harus dibangun untuk melahirkan kehebatan. Tugas kita bukanlah membuat seseorang menjadi hebat sesaat, melainkan membuat mereka bisa tumbuh dan berkembang, menemukan pintu masa depan beradaptasi dengan perubahan. Selamat membaca dan bersiaplah untuk membuka pintu-pintu perubahan. Renat Kasali, Guru Besar Universitas Indonesia. Buku ini ada 8 bagian atau bab. Kita lanjut ke pengantar. Suatu hari, mahasiswa mengerumuni saya dan meminta agar saya menulis buku ini. Mereka ingin masyarakat luas dapat memanfaatkan karya kami untuk membuat hidup mereka lebih baik. Sejatinya, sudah lama saya ingin melakukannya, bahkan menjadikannya prioritas utama. Karya ini merupakan bagian dari tradisi psikologi yang menunjukkan kekuatan dari kepercayaan manusia. Entah disadari atau tidak, kepercayaan ini sangat memengaruhi keinginan dan keberhasilan kita meraihnya. Tradisi ini juga menunjukkan betapa perubahan kepercayaan dalam diri manusia yang paling sederhana sekalipun dapat memiliki pengaruh yang sangat mendalam. Dalam buku ini, Anda akan mempelajari betapa kepercayaan sederhana tentang diri Anda, kepercayaan yang kami temukan dalam penelitian ini, mengarahkan sebagian besar hidup Anda. Senyatanya, kepercayaan tersebut merasuki setiap bagian hidup Anda. Banyak hal yang Anda anggap sebagai kepribadian Anda sebenarnya tumbuh dari mindset ini. Selama ini, mungkin banyak hal mencegah Anda memenuhi potensi yang tumbuh darinya. Belum pernah ada buku yang menjelaskan mindset semacam ini dan menunjukkan kepada khalayak cara menggunakannya dalam kehidupan mereka. Anda akan segera memahami hal-hal besar dalam bidang sains, seni, olahraga, dan bisnis, dan hal-hal biasa dalam kehidupan sehari-hari. Anda akan memahami teman-teman, bos, sahabat-sahabat, dan anak-anak Anda. Anda akan mengerti bagaimana melejitkan potensi Anda dan potensi anak-anak Anda. Saya merasa tersanjung dapat berbagi penemuan dengan Anda. Di samping berisi catatan mengenai orang-orang yang berasal dari penelitian, saya melengkapi setiap bab dengan kisah, baik yang diambil dari berita-berita media maupun yang diangkat dari kehidupan dan pengalaman pribadi saya. Maksudnya, agar Anda dapat melihat pelbagai mindset yang bekerja di dalamnya. Dalam sebagian besar kasus, nama-nama dan informasi personal telah diubah untuk menjaga kerahasiaan. Dalam beberapa kasus lain, kisah beberapa orang diringkas ke dalam satu kisah untuk memperjelas persoalan. Sejumlah pertukaran diciptakan ulang berdasarkan memori dan saya melakukan semuanya dengan kemampuan terbaik saya.
Pada akhir setiap bab dan seluruh bab terakhir, saya tunjukkan kepada Anda cara-cara untuk menerapkan pelajaran-pelajaran dalam buku ini. Cara-cara untuk mengenali mindset yang menuntun hidup Anda, untuk memahami cara kerjanya dan mengubahnya bila perlu. Ada sedikit catatan mengenai tata bahasa. Sebenarnya saya mengetahui aturan tata bahasa yang baku dan saya menyukainya. Tetapi saya tidak selalu mengikutinya dalam buku ini. Saya memulai beberapa kalimat dengan dan tetapi. Saya mengakhiri beberapa kalimat dengan preposisi. Saya menggunakan kata ganti jamak mereka dalam konteks yang seharusnya menggunakan kata ganti tunggal dia. Saya melakukan ini agar tidak terkesan terlalu formal dan lebih mengalir. Dan saya berharap orang-orang yang setia dengan aturan tata bahasa dapat memaafkan saya. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah memungkinkan terlaksananya penelitian saya dan terwujudnya buku ini. Para mahasiswa saya telah membuat karir penelitian saya penuh kegembiraan. Saya berharap mereka dapat belajar banyak dari saya, seperti saya telah belajar banyak dari mereka. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada organisasi-organisasi yang mendukung penelitian kami. William T. Grant Foundation, National Science Foundation, Departemen Pendidikan, National Institute of Mental Health, National Institute of Child Health and Human Development, serta Spencer Foundation. Juga untuk teman-teman Random House yang telah menjadi tim pendorong utama. Saya mengucapkan terima kasih kepada Webster Jones, Daniel Manaker, Tom Perry, dan terutama Caroline Sutton, editor saya. Ketertarikan Anda semua pada buku saya dan usulan-usulan Anda yang luar biasa telah menciptakan banyak perbedaan. Saya berterima kasih kepada agen saya yang hebat, Giles Anderson, juga Heidi Grant, karena telah memperkenalkan saya kepadanya. Terima kasih kepada orang-orang yang telah memberi saya masukan dan tanggapan. Terima kasih khusus saya sampaikan kepada Sulman, Richard Dweck, dan Marian Pashkin atas komentar-komentar mereka yang luas dan bijak. Akhirnya saya berterima kasih kepada suami saya, David, atas cinta dan antusiasme yang memberi dimensi tambahan dalam hidup saya. Dukungan untuk seluruh proyek ini sungguh luar biasa. Karya saya membahas perihal perkembangan dan karya ini banyak membantu perkembangan saya. Harapan saya semoga buku ini juga memberi manfaat yang sama bagi Anda. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk pengantar dan kata pengantarnya. Nanti kita akan ketemu lagi di bagian 1, jenis-jenis mindset untuk bab pertama, bab 1, jenis-jenis mindset. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di bab 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.